Praktisi hukum politik dan keamanan Nikolai Aprilindo menilai dakwaan auditor militer Kupang Nusa Tenggara Timur terhadap ancaman 9 tahun terhadap para terdakwa pembunuh Pratu Lukinamo terlalu ringan karena dari fakta yang ada penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Pratu Luki diduga sudah direncanakan. Lihat dari kejadian yang terjadi pada Prada Luki. Kalau menurut kacamata hukum kami, ini sudah dilakukan melalui satu perencanaan, bukan tiba-tiba, bukan tidak melupakan satu tindak pidana yang istilahnya by accident. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari sebab akibat, di mana Prada Luki ini sudah menjadi incaran dari para pelaku karena ada sesuatu hal yang terjadi di internal batalion tersebut yang diduga dilakukan oleh Prada Luki, sehingga ada para senior maupun komandan kompi yang mengetahui itu. Bahkan komandan batalion pun seharusnya bertanggung jawab, tidak hanya pada tataran komandan kompi. Karena apa yang terjadi di batalion infanteri khususnya di dalam batalion itu harus sepengetahuan dari komandan batalion, sehingga pertanggungan jawaban pidana pun harus ada pada komandan batalion. Garuda Muda siap tempur dengan memulai langkah bersejarah di ajang Piala Dunia U17 2025. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Kita ke informasi lainnya, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam persidangan kali ini, majelis hakim mendengarkan keterangan 7 saksi untuk berkas perkara dengan 17 terdakwa. Sebanyak 17 terdakwa kasus kematian prajurit TNI Angkatan Darat Prada Lukinamo kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Militer 315 Kupang Selasa pagi. Sidang dengan menghadirkan 7 saksi terdiri dari 2 dokter RSUD Airamo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP 834 Waka Ngamere, serta ibu angkat Prada Lukinamo turut hadir di ruang persidangan. Dalam keterangannya, 2 dokter RSUD Airamo Kabupaten Nagekeo menyatakan menemukan sejumlah luka memar pada tubuh Prada Luki yang diduga akibat trauma benda tajam dan benda tumpul. Sidang lanjutan dijadwalkan kembali pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Informasi selanjutnya, polemik ijazah Jokowi masih belum usai. Hari ini, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk mendesak kepolisian membuka kembali penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menilai Polri perlu melanjutkan proses hukum kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang sebelumnya dihentikan karena dianggap tidak memiliki unsur pidana. Mereka juga meminta kepolisian untuk melaporkan kepada publik secara transparan terkait hasil penyelidikan kasus ini. Mendesak atau meminta kepada Kabareskrim untuk menyelidiki, menyidik kasus ijazah palsunya Jokowi. Karena masalah ijazah palsu Jokowi ini di samping sudah menyebar sekian lama di media sosial dan di media-media mainstream, sudah ada buku yang ditulis oleh Dr. Rismon, Dr. Roy, dan Dr. Tipa. Yang judul bukunya itu adalah Jokowi White Paper. Isinya di situ menunjukkan, menjelaskan dengan fakta akademis bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kalau itu benar,
berarti penipuan terhadap rakyat Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta itu. Itu penghinaan bangsa ini. Ini merusak nama kita baik dalam lingkup kita maupun dunia internasional. Dan kami minta juga kepada Kabar Eskrim menyelidiki dan melaporkan kepada publik secara terbuka dan transparan. Jujur. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai melakukan asesmen 5 jam di BNNP DKI Jakarta, selebritas Onadio Leonardo kembali diperiksa di Polres Metro Jakarta Barat. Asesmen diajukan pihak keluarga agar Onat dapat segera direhabilitasi. Dengan pengawalan, selebritas Onadio Leonardo atau Onat keluar dari gedung BNNP DKI Jakarta dan kembali ke Polres Jakarta Barat usai menjalani asesmen. Setelah selama 5 jam menjalani asesmen, Onat enggan menjawab pertanyaan awak media. Melalui tim kuasa hukumnya, keluarga Onat mengaku sangat terpukul dengan kasus narkoba yang menjerat Onat. Bahkan pihak keluarga meminta maaf atas kegaduhan terkait pemberitaan tertangkapnya Onat. Hingga kini, tim Satres Narkoba Polres Jakarta Barat belum menentukan status hukum Onadio Leonardo. Hasil perkembangan tadi kita masih tunggu hasil asesmen yang kemarin diminta hari Sabtu dari pihak keluarga, akan diterangkan oleh pihak BNN-Prof DKI secepatnya. Nanti kita tunggu kabar selanjutnya. Artinya belum ada keputusan akan direhab atau belum? Sedang mengajukan, Mas. Sedang mengajukan keputusan untuk direhabilitasi, di mana tempatnya nanti kita menyusul, kita koordinasi lebih lanjut. Kondisi OL sampai saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik. Dari asesmen ini apa dan hasilnya akan mempengaruhi apa Pak di akhir penetapan Onat ini? Untuk asesmen ini kita belum tahu nanti hasilnya, TAT-nya nanti setelah dilakukan asesmen yang menentukan adalah pihak BNNP ya. Nanti kalau udah ada hasilnya kita update kembali. Sementara itu dulu. Ya. Yang mengajukan asesmen siapa Pak? Dari pihak keluarganya sudah meminta mengajukan untuk dilakukan. Sementara itu, pemirsa, harta kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau, tersebar tak hanya di Riau, tetapi juga di Jakarta. Meski baru menjabat selama 8 bulan, Abdul Wahid memiliki tanah dan bangunan senilai miliaran rupiah. Gubernur Riau Abdul Wahid terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Maret 2024. Menurut data LHKPN, Abdul Wahid memiliki 12 aset berupa tanah dan bangunan senilai 4,9 miliar rupiah. Gubernur Riau ini juga memiliki 3 mobil senilai 780 juta rupiah. Sementara untuk kas dan setara kas senilai 621 juta rupiah. Abdul Wahid juga memiliki utang senilai 1,5 miliar rupiah. Total harta kekayaan yang dimiliki mencapai 4,8 miliar rupiah.